Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam program Good News kali ini dengan tema penyertaan Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus yang ditujukan kepada murid-muridnya ketika dia diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, supaya ada banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan mereka percaya dan kemudian diselamatkan. Tapi dalam hal ini saudara, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang akan memberitakan Injil, yang akan memberitakan Injil Yesus Kristus, tapi ayat ini juga ditujukan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin menegaskan kepada setiap kita, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal kenapa anak kecil itu takut. Anak kecil itu takut apa sih? Yang pertama, ternyata anak kecil itu takut gelap. Ya, betul. Anak kecil takut gelap. Saya pernah tanya sama Niken, kamu takut nggak sama gelap? Iya, saya takut. Pernah satu kali kami pulang dari pelayanan gitu ya, bareng-bareng sama istri, sama Niken, sama Livia. Sampai di rumah lampu belum nyala. Nah, Niken gak berani masuk duluan buka pintu. Kenapa? Karena di dalam masih gelap, lampu belum nyala. Dan dia berani masuk kalau papanya, mamanya sudah masuk, kemudian dia mengikuti dari belakang. Setelah lampu nyala, rasa tenang terjadi dalam kehidupan Niken dan Livia. Jadi Niken sama Livia takut sama gelap. Itulah anak-anak saudara. Yang kedua, apa yang dia takutkan? Monster. Monster wajahnya jelek, ya kan, mukanya jelek gitu. Matanya lebar. Niken sama Livia takut yang namanya monster. Tapi heran saudara, kalau dia lihat handphone, ada aja yang gambar-gambar jelek gitu ya, boneka-boneka yang jelek gitu, yang ya sejenis monster seperti itu. Tapi dia nggak takut. Nggak takut saudara. Karena apa? Di handphone. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, dia bilang saya takut dengan monster. Hal yang kedua, takut kesendirian. Ternyata anak-anak tuh takut kesendirian. Kalau Niken, Livia ditinggal mamanya ke pasar, saya lagi pergi misalnya ke satu tempat, dia akan bilang sama mamanya, jangan lama-lama, Ma. Kenapa? Karena saya takut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 3 hal ini itu yang ditakutkan oleh anak-anak. Nah, ternyata rasa takut itu tidak hanya hinggap pada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa. Nah, orang dewasa itu takut apa? Salah satunya adalah takut gagal. Orang dewasa itu takut gagal sehingga dia nggak berani mencoba. Padahal kalau dia berani mencoba, dia mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baru saat mereka mencoba. Dan kemudian dia mengetahui atau mengalami pengalaman-pengalaman yang baru ketika dia berani untuk mencobanya. Di dunia ini pernah mencatat ada seorang yang kemudian dengan keberaniannya yang tidak takut gagal itu saudara, sampai dengan ribuan kali. 9.955 kali, mungkin lebih saudara. Dia tidak takut dengan yang namanya kegagalan. Dia mencoba lagi, yang kemudian hasil penemuannya itu berdampak bagi dunia. Bahkan berdampak bagi kita sekalian. Siapa orang itu? Orang itu bernama Thomas Alva Edison. Dia seorang penemu bola lampu. Setelah 9.955 kali berhasil menemukan lampu yang orang lain disebutnya sebagai sebuah kegagalan, tetapi buat Thomas Alva Edison itu adalah sebuah keberhasilan. Menemukan bagaimana caranya membuat lampu gagal gitu ya, atau yang gagal menyala begitu. Yang pada akhirnya dia menemukan lampu yang benar-benar kemudian menyala dan kemudian dinikmati oleh setiap kita. Orang yang takut gagal tidak akan pernah melihat hal-hal yang baik di dalam kehidupannya.
Berikutnya orang dewasa takut apa? Takut miskin. Orang takut miskin, dia bekerja, banting tulang, tulang dibanting-banting. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. BP7, berangkat pagi-pagi pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. Apalagi saudara, orang takut miskin, dia bisa tinggalkan imannya. Ada sebuah tulisan mengatakan begini saudara, faham materialisme telah mendominasi mayoritas penduduk planet bumi. Kebanyakan orang saat ini jauh lebih takut akan kehilangan harta daripada kehilangan iman dan keyakinannya akan Allah. Orang lebih rela kehilangan imannya daripada kehilangan jabatannya. Orang lebih rela kehilangan keyakinannya kepada Tuhan daripada dia kehilangan uangnya, kedudukannya. Bahkan orang berani meninggalkan imannya untuk mendapatkan menurutnya pasangan hidupnya. Saudara, orang takut miskin, kemudian menghalalkan segala cara. Apalagi yang ditakutkan oleh orang. Yang ditakutkan oleh orang adalah kematian. Ada orang takut mati? Ya. Hanya orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Tetapi kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika orang hidupnya bagi Kristus, maka kematian itu bukan menakutkan. Kematian bukan merugikan, tapi kematian adalah keuntungan. Kenapa? Ketika orang itu menyadari bahwa hidupnya bagi Kristus. Kalau orang hidupnya bukan untuk Kristus, mati adalah celaka. Tapi ketika orang menyadari dan melakukannya, mengimani bahwa hidupnya adalah bagi Kristus, maka firman Tuhan ini akan tergenapi dalam setiap kehidupan orang percaya bahwa kematian adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kunci mengalahkan takut gagal, takut miskin, takut mati adalah menyadari bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Yosua pasal 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini sadarilah bagi kita bahwa Tuhan menyertai hidup saudara kemanapun, apapun yang kau kerjakan. Jangan takut untuk mencoba segala sesuatu. Jangan takut untuk melakukan sesuatu. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, untuk melakukan sesuatu yang berguna di dunia ini. Dan jangan pernah takut terhadap apapun. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.